yang kita akan baca bersama dari 2 Tesalonika. 2 Tesalonika kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ke-12 dengan judul ucapan syukur dan doa. Seperti biasa saya akan membaca bagian pertama, saudara kedua bergantian, dan 12 kita akan baca secara bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala pengertian dan kebijaksanaan kami. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan mereka. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua bangsa yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kami percaya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu bersama, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan meminta pertolongan Tuhan untuk mendapat berkat dan hidup di dalam firman Tuhan. Sudah kita melanjutkan satu bagian, kita sudah selesai 1 Tesalonika dan kita masuk kepada 2 Tesalonika mulai bagian yang pertama. Sudah diperkirakan 2 Tesalonika ini tuliskan 1 tahun, sekitar 1 tahun setelah surat yang pertama dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kalau nanti saudara boleh perhatikan, sebetulnya akan berisi satu koreksi untuk mengkoreksi kehidupan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Yang waktu itu setelah 1 tahun lewat, Paulus mendapat satu berita bahwa ada orang-orang yang mengacaukan jemaat Tesalonika, yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah datang. Sehingga dari sini kembali Rasul Paulus memberikan satu tulisannya yang bagian kedua, yang saya dan saudara akan saat ini juga boleh mulai baca bersama. Dan kalau kita perhatikan saudara, di ayat pertama dari pasal pertama, di situ dikatakan bahwa Paulus bersama teman sekerjanya, ada Silvanus, ada Timotius. Dia mengatakan bahwa surat yang dia kirimkan itu sendiri sebetulnya kepada jemaat di Tesalonika adalah jemaat Tuhan. Meskipun
Paulus sendiri memiliki satu andil yang begitu besar. Dia sebagai pemula, tetapi kembali jemaat yang ada di Tesalonika itu bukan jemaatnya Paulus, saudara. Jemaat Tuhan. Demikian juga saat ini sebetulnya, di mana gereja ada, di mana Tuhan Yesus dipermuliakan, jemaat tersebut bukan dimiliki oleh pendeta setempat, tetapi jemaat tersebut sebetulnya adalah jemaat Tuhan. Demikian juga saya dan demikian juga saudara, yang melalui hamba Tuhan setempat, Tuhan berkenan mempercayakannya, saudara. Sehingga yang indah di sini sebetulnya dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat-jemaat orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi sebagai salam pembukaan, di sini kembali Rasul Paulus mengungkapkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, saudara. Jikalau mungkin saat ini juga surat ini ditujukan kepada saya, kepada saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai juga saudara sampai saat ini. Sehingga dari sini sebetulnya boleh mengembalikan saya, boleh mengingatkan saudara, adakah saat ini sebetulnya diri saudara hidup di dalam damai sejahtera Tuhan? Adakah saat ini secara pribadi saudara memiliki damai? Jikalau tidak, saudara, kembali salam ini sebetulnya mengembalikan kepada diri saya dan mungkin mengingatkan kepada diri saudara. Di dalam anugerah Tuhan Yesus itu sendiri, sebetulnya saya dan saudara diberikan satu damai yang bukan karena dunia ini. Dunia ini tidak akan memberikan damai, kembali mengingatkan saya. Jikalau saudara mencari damai di dunia ini, saudara akan lelah, saudara akan kalah, dan saudara akan kecewa. Mungkin sementara saudara boleh dapatkan, tetapi hanya berapa lama damai itu yang saudara akan dapatkan dari dunia ini akan hilang dan lenyap. Tetapi bagi saya dan bagi saudara yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, sebetulnya damai sejahtera itu diberikan bagi kita, saudara. Melalui Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sehingga kembali saudara, jika saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya masih mengejar untuk mencari kedamaian di dalam dunia ini, saudara patut mengusahakannya. Tetapi saudara juga boleh diingatkan, saudara tidak menumpukan damai tersebut 100% kepada dunia ini. Kita dipanggil untuk membawa damai. Tetapi di dalam dunia ini, jika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi kendala. Karena damai yang saudara akan bawa di dalam Tuhan Yesus akan berbeda dengan damai yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Sehingga dari sini kembali, jika saya dan saudara saat ini kehilangan damai, ingat anugerah Tuhan Yesus bagi saya dan bagi saudara. Hidup saya menjadi berarti, hidup saudara menjadi berarti karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara meninggalkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, saudara mau berusaha mencari damai di dunia ini dengan cara dan kemampuan saudara, saudara akan tenggelam, saudara akan pahit, dan saudara akan akhirnya meninggalkan kekristenan. Karena saudara membiarkan diri saudara salah melangkah, baik di dalam keluarga, baik di dalam pribadi. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan melihat keluarga kita yang memang tidak memberikan damai secara duniawi,
Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita boleh diberikan